Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat, kita semua masih diberi umur panjang oleh Allah dan serta kesehatan sehingga kita bisa menghirup udara yang segar. Marilah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan sebuah wasiat kepada kita semua ini, bahwa hidup kita di dunia ini hanya untuk sementara. Kenapa hidup kita di dunia ini hanya sementara? Karena kehidupan dunia pasti ada kehidupan akhirat. Maka tempat selama-lamanya adalah kehidupan akhirat nanti. Maka kita hidup di dunia ini, perbanyaklah amal ibadah kepada Allah agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat, pada saat ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, maka tidak ada lagi namanya nasab atau pertalian dari keluarga di akhirat. Yang akan menemani kita nanti di akhirat adalah amal kebajikan bagi yang beramal soleh. Tetapi bagi yang tidak beramal soleh, maka dia ditemani oleh amal keburukannya. Gitu. Jadi sebelum kita meninggal dunia atau ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, maka periksalah diri kita masing-masing. Apakah saya ini punya dosa atau tidak? Apakah saya ini punya amal kebaikan banyak atau belum? Itu harus kita periksa. Karena ada di dalam surah Al-Mu'minun ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza nufiya fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala tasaalun. Apabila sangkakala telah ditiup oleh malaikat Israfil, maka tidak ada lagi namanya pertalian keluarga atau nasab yang kita banggakan. Misalnya kita bangga punya saudara yang soleh misalkan, maka kita tidak bisa membanggakan itu nanti di akhirat. Punya dosa, jadi harus kita bertanggung jawab atas apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Wala tasaalun, dan tidak ada lagi saling bertanya. Ya, apabila kita diperiksa oleh Allah, dihisab amal keburukan, amal kebaikan, tidak ada lagi saling bertanya. Jadi beruntunglah orang-orang yang punya amal kebaikan. Berat timbangannya amal kebaikannya, maka mereka akan beruntung. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebajikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang akan beruntung, dapat keberuntungan. Kenapa? Karena banyak amal kebaikannya. Tetapi sebaliknya, kita ringan amal kebajikan, ujung-ujungnya kita akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalam neraka. Nah, dalam surah Al-Mu'minun ayat 103
bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Nah ini. Jadi barang siapa yang ringan timbangan amal kebajikannya, maka mereka itulah orang-orang merugikan dirinya sendiri. Kenapa rugi diri sendiri? Karena selama dia hidup di dunia tidak pernah berbuat kebaikan, bahkan melakukan sholat 5 waktu pun tidak pernah, apalagi sholat Jumat 1 kali dalam seminggu. Nauzubillahi. Mereka akan menyesali semua itu perbuatannya, karena melihat apa yang dia dilihat nanti di akhirat, di depannya, yaitu neraka. Ya. Fi jahannam khalidun, maka mereka akan kekal di dalamnya. Itu. Maka haruslah kita berhati-hati, maka perbanyaklah amal ibadah. Nah, di dalam surah Sajdah menjelaskan bahwa bagi orang yang punya dosa, menyesali dirinya. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Gitu. Ya Allah, kami melihatnya, kami mendengarnya, maka kembalikanlah kami di dunia. Farji'na, maka kembalikanlah kami di dunia. Untuk apa dikembalikan? Untuk berbuat kebaikan, amal soleh. Maka Allah tidak membiarkan kita kembali di dunia, karena sudah saatnya kita berada di akhirat. Inna muqinun, sesungguhnya kami meyakini Allah bahwa adanya hari kiamat, meyakini adanya penyiksaan nanti di akhirat itu. Maka sebelum kita terlambat, sebelum kita meninggal dunia, maka siapkanlah diri kita mulai dari sekarang. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Biarpun kita sibuk pekerjaan apapun kita, tetapi jangan lupa juga melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ibadah kita akan menyelamatkan nanti di akhirat. Amal kebajikan akan menemani kita selama kita di akhirat nanti. Bahkan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian dan terima kasih. Mungkin inilah wasiat kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mari kita saling mendoakan, saling berbuat baik kepada sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.